Subhanahu wa taala, diberikan pengingat dan kita tidak jatuh kepada kesombongan. Namrud, siapa yang tak kenal kepada Namrud? Di dalam cerita bagaimana ia kemudian berkeinginan untuk membunuh Tuhan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saking beraninya Namrud, dia sampai kemudian membuat sebuah anak panah yang diarahkan ke arah langit, ingin membunuh Tuhan dari Tuhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah kemudian hinakan mereka, orang-orang yang sombong, walaupun memiliki kekuatan yang luar biasa. Namrud asalnya adalah seorang anak yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tenggelam. Suatu ketika baginda Rasul, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan, suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama malaikat Israel. Malaikat Israel itu, Bu, malaikat pencabut nyawa. Sepanjang hidupnya belum pernah tersenyum. Sepanjang hidupnya belum pernah tersenyum. Sepanjang hidupnya belum pernah dia itu bersedih, belum pernah sama sekali. Sampai suatu ketika ditanyakan oleh baginda Rasulullah SAW, wahai Israel, pernahkah engkau merasa sedih saat Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk mencabut nyawa? Israel berkata, sepanjang umurku belum pernah ya Rasulullah, kecuali sekali. Setelah itu tak lagi pernah aku bersedih untuk mencabut nyawa dari setiap orang. Bagaimanapun ia posisinya, aku belum pernah bersedih untuk mencabut nyawanya. Maka berceritalah Israel, pernah suatu ketika aku bersedih ya Rasulullah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin dan ombak untuk menghancurkan sebuah perahu. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, hancurlah perahu tadi, tidak satu pun di antara mereka yang selamat kecuali seorang perempuan dengan bayi berpegang kepada bagian dari kapal yang hancur yang terbuat dari kayu, papan yang hancur. Maka si ibu tadi dalam keadaan menggendong anaknya, ia berpegang kepada kayu tadi. Ada rasa khawatir di dalam hati. Setelah aku mencabut semua nyawa yang ada di dalam kapal itu, maka timbullah rasa kasihanku kepada ibu dengan anaknya tadi. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, wahai Israel, cabutlah nyawa ibunya. Saat itu semakin ketakutan diriku ini. Ketika aku cabut nyawanya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada air untuk mengangkat anak tadi di atas papan. Karena khawatirnya, karena sedihnya aku melihat anak bayi ini dalam keadaan sendiri, aku pun menjaga agar si bayi tadi untuk tidak jatuh ke dalam air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk meninggalkan bayi tadi. Resah hatiku, kata Israel, bagaimana keadaan anak itu? Maka terombang-ambing oleh ombak dan dibawa oleh ombak ke tepi pantai. Entah bagaimana kehidupan anak itu, aku pun tak pernah lagi tahu. Sampai kemudian muncul seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka aku kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mengapa ada manusia yang sedemikian ini mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal ia adalah makhluk yang diciptakan oleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatkah engkau wahai Israel saat aku menyuruh engkau mencabut nyawa seorang ibu bersama anaknya, dan anak tadi kau letakkan di atas papan yang dibawa oleh air. Iya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak tadi aku jaga. Ketika terdampar di tepi pantai, maka aku perintahkan seekor singa untuk memeliharanya. Seekor singa untuk memeliharanya. Ini bukan cerita Tarzan, Pak. Bukan. Ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kemudian singa yang punya anak ini beberapa anaknya tadi, ia pun ikut menyusui, dan Allah lah yang menggerakkan singa tadi untuk menyusui bayi dari manusia yang terdampar tadi. Setelah agak besar, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan sebuah kapal, di mana kapal ini hendak melakukan perjalanan jauh. Biasanya ada rute tersendiri. Kemudian Allah gerakkan hatinya sehingga ia melewati rute yang lainnya. Aneh. Itu sebab nggak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya Allah tentu. Saya
dapat kebetulan betul. Mana ada yang betul? Nggak ada. Semuanya udah ditentukan oleh Allah. Allah gerakkan bagi nahkodanya tadi yang seharusnya melewati sebuah jalur yang biasa dilewatin, ini memberanikan diri lewat jalur yang berbeda. Hingga lewatlah mereka di tempat di mana bayi tadi yang disusui oleh harimau tadi, dan mereka melihat. Ketika melihatnya, seorang panglima perang turun dari kapal tadi, kemudian menyelamatkan anak bayi tadi yang disangka akan diterkam oleh singa. Setelah diselamatkan dan dibawa dan diambil anak oleh seorang panglima perang. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah nasib. Ketika ia ditinggalkan oleh ibunya, ketika kapalnya pecah ditinggal oleh ibunya dan ditinggalkan oleh malaikat Israel, Allah serahkan pengasuhnya kepada seekor singa, kemudian Allah pindahkan kepada seorang panglima yang kaya raya yang berada di atas kapal tadi. Allah mulai merubah, memberikan kepadanya kebaikan demi kebaikan, hingga dewasalah anak tadi ini di dalam didikan panglima yang ahli perang tadi. Ketika sang ayah angkat tadi ini meninggal, maka kemudian ia pun berubah menjadi panglima menggantikan posisi ayahnya. Tidak satu pun dari peperangan yang dipimpinnya yang kalah, ia senantiasa menang. Dan belum pernah dia memiliki rasa takut sama sekali. Mungkin gara-gara minum orang rumah. Susu singa deh. Kalau minum Denko, Bu, jangan kebanyakan minum Denko untuk anak-anak kita. Nanti kalau dipanggil dia nyautnya beda. Mau. Ya itu, sudah tahu sendiri. Setiap peperangan dia menang, hingga kemudian ia didudukkan sebagai raja, puncak dari kenikmatan tertinggi dalam kedudukan manusia. Dari awal dia nggak punya apa-apa. Allah serahkan kepada seorang panglima, dia ikut perang dan hampir di dalam setiap peperangannya tak pernah ada yang kalah dan dia menang terus. Bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan kepada malaikat Israel. Malaikat Israel pun bercerita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Setelah ia dewasa, maka tiba-tiba setelah ia menjadi seorang raja, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lihat berapa nikmat Allah yang kemudian berubahnya menjadi manusia yang demikian. Kalau bukan karena Allah yang menyelamatkannya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan nikmat kepadanya, manalah mungkin kalau umpamanya dia tahu dia mau ke Tuhan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya di sini oleh Imam Al-Haddad dibilang ghayatil hamaq, puncak dari kebodohan manusia karena ia melakukan kesombongan. Apa yang mau disombongkan? Ini yang jelas-jelas ngaku Tuhan di dalam Al-Quran, Namrud dan Fir'aun. Yang berikutnya, ada lagi kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Dan kesombongan ini, mereka tidak secara langsung mengaku dirinya sebagai Tuhan, akan tetapi mereka menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau orang menolak di perintahnya apa namanya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya untuk melakukan salat, kemudian dia tak mau melakukan salat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak orang tadi ini, maka ketahuilah ini adalah bagian dari penolakan kepada Allah. Dan sifat ini adalah sifat maksudnya tak mau kepada perintah Allah, maka dikatakanlah ia telah berani melakukan sesuatu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis waktu ditanya, Iblis, ada nggak orang yang lebih buruk dari ente? Ada, kata Iblis. Siapa? Jika aku tak mau bersujud kepada Adam, karena aku tahu persis Adam adalah makhluk biasa. Bahkan jika dibandingkan denganku, aku jauh lebih baik daripadanya. Jika Allah ciptakan ia dari tanah, aku diciptakan dari api. Bukankah aku jauh lebih baik? Tak kalau Allah menyuruhku untuk bersujud kepadanya, aku menolaknya dan kemudian aku dilaknat seperti ini. Sehingga akulah makhluk terburuk, kata Iblis. Tapi sepanjang umurku aku tak pernah menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud-sujud panjangku kepada Allah puluhan ribu tahun sebelum manusia dijadikan, aku telah menghambakan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum pernah saat pun aku tak menyembah kepada Allah. Lalu tiba-tiba ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepadanya, melakukan salat, ada sebagian manusia yang tak mau melakukan sujud kepada Allah Ta'ala. Bukankah mereka jauh lebih buruk daripada? Kenapa jangan ganti baju tadi? Kalau saya masih sujud sama Allah, saya tak mau sujud itu kepada Adam. Sehingga Iblis berkata, manusia yang paling buruk adalah manusia yang tak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau nggak sholat itu jauh lebih dalam nerakanya dibandingkan iblis.
Kenapa? Dia nolak perintah Allah. Bukankah ini kesombongan? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Jika engkau menolaknya, apa hak kalian untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala ini? Ketika Allah menyempurnakan nikmat kita, ketika Allah memberikan segalanya kepada kita, tiba-tiba orang itu menolak. Seandainya ada seseorang yang hidup bersama kita, kita besarkan dia, kita berikan dia segala sesuatunya yang menjadi kebutuhannya, tiba-tiba ia menentang kita. Kita usir dari rumah. Iya, tetapi tidak dalam Allah Subhanahu wa taala. Dat yang Maha Pemberi ini masih berharap agar setiap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kebodohan namanya jika manusia kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan atau menolak perintah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Imam Al-Haddad di dalam Ihya Ulumuddin, ini adalah kesombongan manusia kepada Allah. Kesombongan kepada Allah yang dilakukan oleh Namrud dan Fir'aun. Mereka mengaku Tuhan. Ada lagi sejenis manusia yang ia tak mengaku Tuhan, akan tetapi menolak semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebagian lagi kemudian menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Sebagian di antara kita kadang menghukumin orang lain, model orang-orang kayak engkau ini, penghuni neraka, seolah-olah ia adalah pemilik surga dan neraka, kemudian dia gampang menghukumi setiap orang. Tidakkah engkau mengambil tugas Tuhan tak kala engkau mengatakan yang demikian? Dan itu tak pernah ada di dalam kamus para ulama untuk kemudian menghukumi seseorang neraka dan surganya. Bukan tugas kita. Itu sebab kalau orang buat dosa, jangan kemudian kita memandang remeh kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk merubahnya, ia berubah dan kemudian jauh lebih baik daripada orang yang menyaksikan ia tak kala berbuat dosa. Sehingganya tak boleh kita melakukan keburukan yang demikian, sehingganya dianggap kita mengambil salah satu sifat dari sifat Allah, menghukumi seorang hamba dengan surga dan neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Yang berikutnya, keangkuhan atau kesombongan kepada para nabi. Di zamannya berapa banyak mereka orang-orang yang menolak para nabi, hingga sampai di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesombongan kepada para nabi ini juga merupakan bagian dari kesombongan yang menyesatkan orang-orangnya, sehingga mereka tak selamat tak kala mereka berhadapan dengan para nabi di zaman para nabi tadi. Contoh umpamanya, kita tahu persis disebut sebagai Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal enggak bodoh, Pak. Dia orang pandai. Kebodohannya adalah apa? Ia menentang kebenaran yang berasal dari Allah, yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal berkali-kali Allah tampakkan kepadanya bukti kebenaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh umpamanya. Tak kala Abu Jahal merasa hidupnya tersaingi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendekat kepada seorang raja yang berasal dari negeri Yaman dan menghasut. Ketika ia menghasutnya dan berkata, ketahuilah, di negeri kami terdapat seorang pemuda yang dahulunya tatanan masyarakat ini bagus, satu dengan yang lainnya akur. Sejak ia datang dan muncul membawa agama baru, rusaklah tatanan kehidupan di masyarakat kami. Ayah dan anak bisa jadi bermusuh karena berbeda keyakinan. Paman dan kemenakannya jadi rusak karena sebab agama yang dibawanya. Oleh sebab itu, wahai raja, hendaklah engkau panggil dia dan engkau hukumi dia, sehingganya ia tak mengganggukan. Masa itu Makkah dan Madinah berada di bawah kekuasaan raja itu. Maka raja itu kemudian mendekat ke kota Makkah, menyiapkan kursi yang terbuat dari emas bersama pasukannya dan membuat tenda yang bagus, dan meminta baginda Rasul untuk datang kepadanya. Ditemui di luar kota Makkah. Mendengar itu, Sayyidina Abu Thalib, paman baginda Rasul yang selalu berada di baris terdepan untuk membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, alangkah lebih baiknya untuk tidak engkau temui raja itu, wahai Muhammad. Tidak, wahai pamanku, aku akan menjumpai. Sayyidah Khadijah pun merasa khawatir. Kata istrinya, lebih baik jangan, wahai baginda Rasul. Kata dia, aku harus menjumpai. Sesaat sebelum dijumpai, malaikat Jibril alaihi salam kemudian turun dan berkata kepada baginda Rasul, datangilah wahai Muhammad, karena jika ia melakukan sesuatu, kami dari golongan para malaikat tidak akan membuat ia mampu menyentuhmu, wahai Muhammad.
Kalau malaikat Pak, yang udah membela, nggak bisa apa-apa. Malaikat itu jangankan mukul, kena anginnya aja, udah kemana-mana gitu. Kena anginnya aja, udah kemana-mana gitu. Nah kata malaikat Jibril, jangan khawatir wahai Muhammad, kami ribuan malaikat yang akan membentengimu sehingga tidak satu pun di antara mereka mampu menyentuh. Dengan inilah kemudian luar biasa baginda Rasul untuk menghadap. Didatangi, ketika datang baginda Rasul SAW, Abu Jahal dan temannya yang manas-manasin tadi, begitu melihat baginda Rasul dari jauh, ini raja duduk di kursi emas, begitu melihat wajah baginda Rasul, dia langsung berdiri. Kata Abu Jahal, nggak usah berdiri, nggak ada mulia-mulianya di orang, kata dia. Coba bayangin, setiap mereka yang melihat baginda Rasul dengan kebenaran, dia akan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada baginda Rasul. Berdiri, ini raja. Raja nggak perlu berdiri. Kata raja, aku rajanya, bukan engkau wahai Abu Jahal. Ente nggak boleh merintahin saya. Maka Abu Jahal yang tadinya nggak mau berdiri, ikut-ikutan berdiri juga. Mendatang, ketika baginda Rasul datang, berdirilah semua orang yang ada di sana, termasuk raja tadi. Engkaukah orang yang bernama Muhammad, yang mengaku diri bahwa engkau adalah seorang nabi? Kata baginda Rasul, saya nggak ngaku, saya memang nabi. Ada yang ngaku, ada yang nah. Saya bukannya, saya nabi, kata dia. Kata raja, jika benar engkau seorang nabi, maka ketahui dalam kitab-kitab yang terdahulu yang pernah aku baca, akan muncul seorang nabi nantinya di tempat ini dengan memiliki beberapa tanda-tanda. Maka aku akan meminta kepadamu sesuatu yang tak mungkin engkau kerjakan. Kata baginda Rasul, mintalah kepada engkau apa yang kau ingin. Yang pertama yang aku minta, aku berharap engkau mengetahui apa yang berada di dalam hati. Yang kedua, aku meminta kepadamu agar kemudian engkau belah bulan menjadi dua. Ini peristiwa kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Al-Insyiqaq, atau yang terjadinya terbelahnya bulan. Jadi minta bulan dibelah. Itu Abu Jahal ketawa, celaka kali ini kau. Nggak selamat kau Muhammad kali ini. Agama yang kau luar biasa raja. Engkau sudah menjebak Muhammad dengan pertanyaan, dengan kerjaan yang seperti ini dari permintaanmu. Dia tidak akan mampu melakukan apa saja. Baginda Rasul berkata, izinkan aku untuk melakukan salat 2 rakaat. Baginda Rasul naik ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian baginda Rasul melakukan salat 2 rakaat. Begitu selesai melakukan salat 2 rakaat, turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan kemudian berkata, lakukan apa yang hendak kau lakukan wahai Muhammad. Sungguh kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk mengatur alam semesta, Diizinkan oleh Allah baginda Rasul untuk mengatur. Itu sebab kemudian terjadilah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, dan baginda Rasul membuka apa yang terjadi di dalam, apa yang ada di dalam, yang merupakan rahasia dari hati raja tadi. Ketika baginda Rasul membelah bulan, diminta oleh raja tadi untuk memasukkan bagian yang kanan kepada pakaian yang sebelah kanan dan bagian yang kiri kepada bagian yang kiri dari pakaian baginda Rasul. Kemudian dimunculkan di pundak baginda Rasul, disatukan kembali. Ini mukjizat. Ketika ini ditolak, inilah yang disebut sebagai kesombongan terhadap para nabi. Ini siapa yang menolaknya? Abu Jahal. Ketika ia menolak kenabian, ia menolak yang sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian juga orang yang nggak suka kepada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Maka hal ini pun adalah perbuatan di mana hal ini dikatakan sebagai sesuatu yang menghancurkan hati orang tadi. Seolah-olah orang tadi ini nggak nerima kepada Allah. Ya Allah, jangan kau berikan kepada dia. Ente mau ikut aturan Tuhan juga, mau ngatur Tuhan juga seseorang yang iri tadi. Naudzubillah wa iyadzubillah. Maka jangan pernah ada di dalam hati kita, tak kala nikmat Allah berikan, maka orang itu pantas untuk menerimanya, dan kita nggak usah ikut-ikutan ngatur Tuhan, Pak. Naudzubillah wal iyadzubillah. Setelah dibelahnya bulan dan dilakukan apa yang diinginkan oleh raja tadi,
Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dan berkata kepada raja tadi, aku tahu apa yang ada di dalam hatimu, kata baginda Rasul. Kata baginda Rasul, pulanglah, karena putrimu yang sakit telah sembuh. Ia yang telah lama tak bangun dari tidurnya, ia akan sembuh. Pulanglah. Pulanglah raja ini buru-buru berharap melihat anaknya tadi. Ketika ia sampai ke kotanya, sampai di negerinya, ia melihat sang putri berdiri di depan kamarnya dan berkata, wahai ayahku, julurkan tanganmu kepada. Kata raja, apa yang kau inginkan? Julurkan tanganmu dan aku hendak memegang tanganmu yang tadinya telah memegang tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ia menyatakan keislamannya pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si anak mengambil keislaman tadi dari ayahnya, maka Islamlah raja Yaman di masa itu terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang terjadi pada Abu Jahal? Penolakan Abu Jahal kepada baginda Rasul, kepada kenabian, inilah yang dikatakan sebagai kesombongan yang puncaknya adalah kebodohan. Makanya kemudian ia dapat julukan Abu Jahal. Bukan bodoh, dia menolak apa yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan berikut datanglah beberapa rombongan onta yang kemudian datang ke kota Makkah membawa emas di atas pundak. Di dalam riwayat diceritakan ada 30 onta. Pada masing-masing onta membawa beberapa kepingan-kepingan emas yang ada di pelana mereka. Semuanya. Begitu masuk kota Makkah, Abu Jahal tahu. Ada apa nih? Ini rombongan bawa apa? Ini rombongan semuanya dikirim sama Raja Yaman. Ini semuanya adalah emas. Ini semuanya adalah harta yang oleh Raja Yaman dipersembahkan untuk Muhammad, Nabi yang datang dari negeri. Apa kata Abu Jahal? Ini salah besar. Ini Abu Jahal bukan bodoh. Dia bilang apa? Jika emas ini dimiliki oleh Muhammad, bisa bayangkan orang jika memiliki kekuatan yang sedemikian ini, dia akan membuat pasukan sendiri, dia akan membangun negara sendiri. Dan kemana saya nanti? Orang pintar nih Pak. Sehingga dia bilang apa? Gak pantas raja ngasih hadiah kepada saya, kepada Muhammad. Seharusnya kepada saya, karena sayalah orang yang paling kuat di tempat ini, kata Abu Jahal. Kata pasukan raja, ente jangan ngalangin raja. Ini wilayah Makkah saat itu berada di bawah naungan raja. Ini untuk Muhammad, bukan untuk berdebat. Ini Abu Jahal berdebat bagaimana caranya nih emas bukan milik baginda. Datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulailah Abu Jahal kemudian bertingkah. Aku tak percaya kepada mereka yang membawa emas ini, wahai Muhammad. Bagaimana kalau besok kita sama-sama datang ke tempat ini dan kita minta saksinya, bukti yang nyata agar kemudian berbicara. Bukti disuruh berbicara. Kata baginda Rasul, bukti apa yang harus berbicara? Aku berharap salah satu onta 30 tadi ini berbicara bahwa apa yang ada di pundak mereka adalah milikmu atau milikku, wahai Muhammad. Udah jelas-jelas ada yang bawa. Masih begini. Malam itu diterimalah tantangan ini oleh baginda Rasul. Malam itu Abu Jahal gak berhenti mengelilingi patung. Sehari penuh dia ngelilingi. Setelah dapat 7 putaran dia doa, besok wahai Tuhan, buatlah onta tadi berbicara agar Abu Jahal ini enggak malu di depan orang. Berpuluh-puluh kali sampai subuh dengan mata yang agak bengkak karena enggak tidur semalam. Besoknya baginda Rasul datang, mulai. Kata orang-orang yang membawa emas yang berasal dari raja tadi, siapa yang akan mulai duluan? Kata Abu Jahal, saya lebih tua dan saya berada pada posisi paman kesekian, paman sepupu berapa begitu. Orang Madura kan ada tuh sepupu 2 kali, 3 kali, 4 kali masih sepupu juga namanya. Ya masih sepupu. Karena Abu Jahal lebih tua ya duluan. Dikelilingi salah satu onta. Setelah sampai 7 putaran dia bilang, berbicaralah wahai onta. Abu Jahal ini siapa mau buat ngomong? Berpuluh-puluh kali diulangnya. Sampai-sampai yang bawa onta tadi sama Mas tadi bilang, cukup sudah. Lelah kita nunggunya nih. Biarkan onta ini, biarkan kesempatan berikutnya berikan kepada Muhammad. Belum baginda Rasul maju, ontanya maju dulu. Kemudian ia mulai menjatuhkan kedua kakinya
entah kaki atau tangan, lu nggak paham. Jatuhkan terlebih dahulu. Ini kemudian yang di dalam salat tidak diperbolehkan kita kemudian menjatuhkan apa dulu? Tangan duluan. Kalau onta itu tangannya dulu jatuh. Ini kalau manusia Pak. Sama-sama kaki Pak, kakinya 4. Bukan 2 tangan, bukan 2 kaki, itu kan semuanya kaki. Jadi kaki yang di depannya dulu. Jangan kita tangan dulu baru kemudian kaki. Nah, boleh di dalam sholat, makruh hukumnya. Sehingga ya, turun onta tadi dan kemudian menundukkan kepalanya di hadapan baginda Rasul. Kemudian mulailah onta tadi berkata sebelum baginda Rasul memerintahkan kepadanya. Antaqani Allah alladzi antaqa kulla syai'. Berbahasa Arab fasih, Pak. Semua orang dengar. Telah membuatku berbicara. Siapa? Allah, zat yang maha membuat segala sesuatunya berbicara. Sesungguhnya semua yang berada di pundak onta ini adalah milik dari Muhammad, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Onta kenal sama Nabi. Abu Jahal bilang, dahsyat sihirmu wahai Muhammad. Onta yang mulai dulu kita tahu nggak pernah ngomong, bisa ngomong nih onta. Maka baginda Rasul kemudian mengumpulkan emas tadi di hadapan Abu Jahal dan manusia semuanya. Baginda Rasul berkata, kembalilah kalian kepada asal kalian. Maka kemudian kembali menjadi tanah. Kau bisa bayangin? Nggak diambil dia. Sebiji 2 biji aja nggak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak menempatkan cinta dunia di dalam hati kita yang nantinya berbuah kesombongan dan keangkuhan di dalam hati kita. Naudzubillah wal iyad. Ini kalau diceritain panjang deh Pak, biar aja sampai di sini. Yang jelas Abu Jahal contohnya, sehingga dia dapat apa? Dapat julukan Abu Jahal karena apa? Menentang baginda Rasul dengan keangkuhannya. Orang yang angkuh kata Imamul Haddad ala ghayatil hamaqah, berada pada puncak ketololan, puncak kebodohan. Apa yang mau kita banggakan? Kita tahu persis kekurangan kita. Jika kepada Allah engkau menentang, ini namanya keangkuhan yang sesungguhnya. Jika kepada Nabi kita menentangnya, maka ini pun dikatakan sebagai keangkuhan dan kesombongan. Maka yang terakhir, angkuhnya seseorang kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesama hambanya. Allah berikan kepadanya kelebihan di dalam kecerdasannya, kemudian ia menyombongkan diri. Allah berikan di dalam hartanya, kemudian ia merasa dirinya jauh lebih baik dibandingkan mereka yang enggak punya. Allah berikan dia nasab yang mulia sehingga dia memandang rendah kepada orang yang tak memiliki nasab. Naudzubillah wal iyadzubillah. Hal ini pun merupakan kesombongan, dan jika berada di dalam hati, pemiliknya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan inilah kata baginda Rasul yang menyebabkan seseorang nantinya akan berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tentang masalah khuyala, sebelum saya tutup, ada hadis yang bercerita tentang mereka yang memanjangkan kain pakaian. Ada beberapa hadis di dalam hadis baginda Rasul itu. Al-khuyala adalah orang yang apabila pakai baju sampai ke tanah, diulurkan sampai ke tanah. Ini kebiasaan para raja dahulu sebagai bentuk kesombongan. Lalu kalau kita pada masa sekarang, ada beberapa hadis, jangan baca satu hadis saja, baca semuanya hadisnya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang memanjangkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri, dia termasuk kepada golongan mereka para khuyala, orang-orang yang menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri seperti ini karena ia memiliki pakaian yang jauh lebih baik, yang memiliki kasta jauh lebih tinggi dan sebagainya, ini pun dikategorikan menyombongkan diri di hadapan makhluk. Hal ini pun menyebabkan rusaknya hati kita, sehingganya hati kita tak bisa lagi menuju kepada Allah karena ia berisi kesombongan. Ketahuilah, kesombongan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan atau keangkuhan adalah pakaian Allah. Jika manusia menggunakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ayuhal akhwah rahimakumullah, di dalam hadis yang panjang, Imamul Haddad di dalam kitabnya Sabilul Idzikar bercerita bahwa kelak mereka orang-orang yang menyombongkan dirinya ketika kembali kepada Allah, Allah kecilkan bentuk tubuhnya di hadapan manusia-manusia yang banyak, sehingga mereka diinjak-injak oleh manusia di masa itu, dan sedikit pun mereka tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan di masa itu. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ayuhal akhwah
Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, satu aja penyakit ini jika ada di dalam hati kita, susah kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah penuhi hati kita dengan ketawaduan, Allah penuhi hati kita dengan kerendahan hati kita, sehingganya hati ini kemudian menerima banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di saat ia telah menurunkan dirinya, maka air tidaklah mengalir ke tempat yang tinggi, akan tetapi air mengalir ke tempat yang rendah. Apabila seseorang tawadhu, apabila seseorang kemudian merendahkan dirinya, maka Allah mudahkan kepadanya ilmu, amal dan segalanya, sehingganya ia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini, semoga bermanfaat, semoga mendatangkan kepada kita sebuah keilmuan yang nantinya bisa kita bawa takal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Wassalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidal awwalin wal akhirin. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك وعليكم يا أنبياء الله وعليكم وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأشياعه وأتباعه وحزبه وإطراده وأهل بيته. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم وآت الرشد والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ومدح المقام المحمود الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وامسنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صواعق آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحائف أصحاب الهادي المهديين والراشدين بالقدر العليم والفخر الجليل ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحائف السبطين الشهيدين والمكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين
والعمين الشريفين عند الله وعند الناس الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الظاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله تعالى عنهم والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة سيدي شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوسيري اللهم انفعنا ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا في أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم وانفعنا ببركاتهم وعمدنا من إمدادهم وألحقنا من لحظاتهم وعيذنا علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ثم في صحائف الحاضرين وسامعين ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا موفورا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا وما حوالينا شكيا ولا محروما ولا معزوما ولا موصولا